Kita bisa belajar dari alam. Oke teman-teman, saat ini saya mau bahas tentang kita bisa belajar dari alam. Oke, kenapa saya ambil tema ini? Karena momennya pas banget. Saat ini banyak fenomena alam, atau mungkin orang menyebutnya bencana alam, atau kejadian-kejadian sekitar kita yang bisa kita ambil itu sebagai pembelajaran, gitu ya. Oke, banyak orang ketika masalah-masalah terjadi, ya bencana dan sebagainya, ini saling menyalahkan. Kita harus lebih bijak dalam mensikapi ini, ya. Selain ini tentang tata kota dan lain sebagainya, saya melihat dari sisi energi, ya. Dari sisi energi manusianya pun harus dibenahi, gitu ya. Positif akan menarik kepositifan, ketika vibrasinya low, ya akan menarik yang low juga, ya kenegatifan juga, seperti itu, ya. Jadi kita semua saat ini untuk belajar lebih masuk ke dalam diri sendiri, ya, memakai kemurnian hati kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nolong, kita murni nolong. Ketika kita pasangan, ya punya pasangan, kita sepenuhnya mengabdi, ya laki ya perempuan, intinya pakai niat murni. Ketika bekerja atau jadi pejabat, pakai niat murni, ya. Yang terjadi sekarang, ya, yang menjadi umum bagi orang kebanyakan, tapi saya tidak umum buat diri saya sendiri, ya. Yang umum yang terjadi sekarang, pernikahan saja jadi transaksi. Pacaran kalau zaman saya dulu itu pengenalan pribadi, tapi saat ini namanya pacaran saja itu transaksi, ya. Melamar pekerjaan itu transaksi. Pejabat tidak ada kemurnian juga untuk masuknya, ya. Coba tanya itu yang kalau pemilihan anggota dewan dulu, kalau suaranya kurang, ya, saya ini tidak pegang bukti tapi tanya saja, dan itu benar. Kalau suaranya kurang, itu dia beli suara. Tanya saja sama yang sudah jadi. Kalau suaranya kurang, itu dia beli suara, beli kuotanya kurang berapa, pakai duit, terus jadi anggota. Makanya dari dulu saya ditawarin untuk masuk ke anggota dewan, saya tidak pernah tertarik. Ditawarin masuk partai, terus masuk ke politik, intinya saya tidak pernah tertarik, karena saya sedikit-sedikit tahu seluk-beluknya, gitu, ya. Tidak ada yang pakai kemurnian, getarannya rendah, low, jadi menarik kejadian-kejadian dan yang low vibe juga, kejadian-kejadian yang menyedihkan, yang membuat luka hati. Kalau bencana alam bikin kita sedih, bikin banyak tangis. Nah, saat ini tidak ada kata terlambat kita untuk merubah energi kita, pakai kemurnian, ya. Kita ibadah yang niatnya ibadah, kita mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan ibadah supaya dilihat biar alim, supaya nanti pahalanya setumpuk. Sudah penuh dengan pamrih. Coba kita pakai kemurnian hati kita, kembali ke diri masing-masing. Tidak perlu sibuk menertibkan orang lain, tertibkan diri sendiri. Itu yang saya maksudkan. Ini manusia-manusia sedang diajari, diwarnai ngerti bener lan luput, diajari ini yang bener, ini yang salah, itu dikasih tahu, diperlihatkan nyata. Bagi orang yang paham tentu bisa menyerap ini, diajari langsung memahami. Tapi banyak juga orang sudah dikasih macam-macam seperti ini masih belum paham, karena berada di kegelapan. Kalau saya menyebutnya berada di tidur panjang.
tidak sadar. Jadi beruntunglah yang sudah bangun dari tidur, melihat sifat-sifat kebaikan itu seperti apa, menjalaninya, terus menjalankan hidup itu dengan sesuatu yang murni, hati yang murni, dengan ketulusan. Ketika sesuatu dilakukan dengan sesuatu yang murni, juga menghasilkan hal-hal yang indah, hal-hal yang nyaman. Contohnya rumah tangga saja, ketika mau menikah sudah pakai ini pelet, atau dengan motif biar nanti dapat uang pasangannya atau dapat jabatan pasangannya dan lain sebagainya, niatnya sudah tidak murni. Bagi orang sekarang itu, wah itu logis, itu logika, tapi tidak pakai kemurnian. Jadinya apa? Rame pasti rumah tangganya, rame. Lihat aja di sekeliling kita pasti rame. Soalnya apa? Cintanya cinta pura-pura, cinta bohongan, ya. Jadi alam ini tidak bisa dimanipulasi. Alam ini adil, tahu segalanya, tidak bisa dibohongi, ya. Jadi kalau banyak bencana alam, berarti banyak manusianya yang bergetaran rendah, energinya bergetaran rendah. Nah, kita yang sudah sadar, mari kita bergetaran tinggi. Paling enggak kita menjadi pilar cahaya untuk mengurangi banyaknya bencana, memperkecil resiko paling tidak. Gitu. Ya. Kita harus menerima kenyataan seperti ini, kondisinya seperti ini, kebenarannya seperti ini saat ini. Makanya saya bikin video tentang kebenaran, biar orang paham kebenarannya seperti ini. Berarti energi orang-orangnya kebanyakan seperti ini, seperti itu. Mau berpenampilan, misalnya di depan saya berpenampilan agamis bagus-bagus pun energinya seperti apa ya, kalau saya nggak bisa bohongin, ya. Apalagi alam semesta ini, Tuhan semesta alam seluruhnya di sekitar kita semuanya, kecerdasan Tuhan kerja. Kok Anda mau bohong-bohong, pura-pura sembahyang bagaimana, hatinya gimana, pikirannya gimana, udah nggak sinkron, nggak bisa dibohongin alam ini. Jadi saya cuma peringatkan, jangan sekali-kali memanipulasi Tuhan. Itu saja, ya. Jadi kebohongan atau kebobrokan apapun akan bisa dilihat dari kebenaran apa yang terjadi, realita apa yang terjadi di sekitar kita. Itu saja, ya. Salam damai semuanya, semoga pencerahan ini cukup membantu, dan ketemu lagi di video selanjutnya.